Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dalam Berita Bali hari ini. Untuk Anda yang baru bergabung, kembali kami sajikan 3 berita utama Berita Bali hari ini. Polisi tangkap 3 pemuda dan 1 remaja yang sering melempari mobil dengan batu di Jalan Raya Denpasar, Gilimanuk. Polisi menangkap 8 pemakai sabu-sabu di Gianyar. Nikmati suasana sadur sore hari dalam kafe yang dilayani anak berkebutuhan khusus dengan terampil. KPU Karangasem meloloskan bakal calon kepala daerah dari jalur perseorangan, yakni pasangan Iwayan Karisubali dan Iketut Ismaya Jaya. Setelah melalui proses cukup panjang dan melelahkan, pasangan ini lolos verifikasi administrasi. Dari keseluruhan sekitar 14.000 tambahan syarat dukungan, sekitar 10.000 lebih dukungan memenuhi syarat, dan sekitar 3.000 lebih dukungan menurut hasil pencocokan dan penelitian KPU dinyatakan tidak memenuhi syarat. Selanjutnya, KPU Karangasem akan melakukan verifikasi faktual tahap kedua untuk mencocokkan dan meneliti tambahan syarat dukungan bagi pasangan ini. Verifikasi tahap kedua mulai berlangsung pada tanggal 31 Juli hingga 10 Agustus 2024. Dari total dukungan yang diserahkan dalam perbaikan kedua dari pasangan-pasangan calon perseorangan itu sebanyak 14.047 pendukung. Setelah kita cek secara administrasi itu yang memenuhi syarat sebanyak 10.656 pendukung. Nah, yang tidak memenuhi syarat sebanyak 3.391 pendukung. Sehingga secara keseluruhan dari yang MS kemarin itu setelah kita jumlahkan dengan hasil faktual kemarin itu beliau memenuhi syarat untuk dilakukan perbaikan verifikasi faktual kedua. Belajar dari verifikasi faktual sebelumnya agar tidak terjadi kesalahan dan kendala di lapangan, KPU Karangasem kembali menggelar bimbingan teknis bagi seluruh panitia pemilihan kecamatan atau PPK dan petugas pemungutan suara atau PPS yang bertugas melaksanakan verifikasi faktual tahap kedua. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Menjelang pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana dalam Pilkada serentak tahun 2024 pada bulan November nanti, Bawaslu Kabupaten Jembrana meminta aparatur sipil negara bersikap netral. Pilbub tahun ini akan diikuti pasangan calon petahana, sehingga Bawaslu melihat tingkat pelanggaran netralitas ASN sangat tinggi. Ketua Bawaslu Jembrana Made Widiastra mengaku sudah mengirim surat ke Bupati Jembrana Inenga Tamba untuk memperingatkan para ASN agar tidak melanggar netralitas. Dari Bawaslu kita sudah melakukan himbauan juga terkait dengan netralitas ASN, TNI, Polri kan begitu ya. Tentu kita berharap bahwa ASN juga dapat mematuhi itu sehingga tidak nanti dipergunakan atau bahkan melakukan hal-hal yang tidak diharapkan kan begitu ya. Apalagi di bulan Agustus ini kan nanti kan akan banyak juga perayaan-perayaan yang mengarah pada pertemuan-pertemuan, mobilisasi dan sebagainya, itu juga supaya berharap itu tidak digunakan untuk penggalangan dukungan yang melibatkan ASN seperti itu. Bupati Jembrana saat ini Inenga Tamba dipastikan akan maju kembali mencalonkan diri sebagai Bupati Jembrana. Namun Tamba tidak didampingi Igede Ngurah Patriana Krisna atau biasa dipanggil Ipat yang saat ini menjabat Wakil Bupati Jembrana. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Jembrana.
Ingin menikmati sore dengan suasana khas Sanur? Anda wajib mampir ke salah satu kafe unik di daerah ini. Ternyata di kafe ini, anak-anak istimewa berkebutuhan khusus akan melayani tamu dengan terampil. Blessing Child Cafe di Jalan Danau Tamblingan, Denpasar, memberikan kesempatan anak-anak istimewa berkebutuhan khusus untuk berlatih dan bekerja. Kehadiran mereka tentu menarik perhatian wisatawan yang tengah menikmati suasana sore di kawasan Sanur. Gives them self-esteem and confidence to think I am capable of doing a job. So it's just for me to see, it's quite emotional actually, but to see what's happening here is excellent. They're capable of doing what you and I can do. It usually takes longer, and you have to be more patient, and the training is longer, but they can do what you and I can do. Mereka melayani pengunjung dengan memberikan menu, mencatat pesanan hingga menyiapkan dan membawakan makanan ke tamu. Pengen mereka mandiri ya, mandiri untuk apa? Untuk mereka menghasilkan uang sendiri, mereka berkarya ya. Saya rasa mereka juga punya kesempatan yang sama dan mereka punya kemampuan kok. Gitu. Hanya kan kita lebih melihat keterbatasan, kelemahan, kekurangan mereka ya. Kita tidak melihat dari mereka tuh sisi-sisinya banyak banget kelebihan yang mereka miliki yang bahkan mungkin tidak dimiliki sama orang yang lain. 10 anak-anak berkebutuhan khusus merupakan angkatan pertama yang magang di kafe ini dengan kondisi Down syndrome, autisme, dan retardasi mental. Ini cucu saya punya kegiatan, ya, dan juga paling tidak dia bisa untuk menunjang kebutuhan dia sendiri, ya, dan juga belajar percaya diri. Positif sekali, senang sekali sedang ini membantu anak-anak yang berkebutuhan khusus ini untuk menatap masa depannya lah, gitu. Adalah pegangan masa depannya gitu. Ini luar biasa sekali. Saya juga nggak ngerti di mana letak ininya dia komunikasinya gitu loh. Dengan bahasa seadanya, kemudian tamu juga bahasa Inggris, dia dengan bahasa dirinya kok bisa nyambung gitu. Mungkin itu salah satu kelebihan dari anak berkebutuhan khusus. Kegiatan magang anak-anak ini tidak berlangsung setiap hari, hanya pada hari Sabtu dan Minggu, mulai pukul 4 sore hingga pukul 8 malam. Kegiatan ini sangat berarti dan penting bagi anak-anak ini, karena memperkenalkan dunia kerja nyata kepada mereka, sehingga memberikan pengalaman baru dan bermanfaat menumbuhkan kepercayaan diri buat mereka. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar.